Selamat pagi, semangat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Apalagi dalam situasi pandemi ya, biasanya kalau hari Minggu itu lagi pada olahraga pagi. Atau mungkin juga nyiapin sarapan yang enak buat keluarga. Nah, bicara soal kenikmatan, sebagai umat muslim, nikmat betul kita kalau sampai detik ini masih memegang teguh iman dan Islam. Namun ada satu fenomena yang menarik ketika ternyata di antara kita umat muslim punya kebiasaan yang sesungguhnya baik. Namun apakah ini sudah tepat dan optimal? Karena seringkali kalau sedang membaca Al-Quran, kita tekun sekali membaca, mengaji begitu, lalu kemudian agak lupa untuk memaknai. Padahal membaca Al-Quran tidak berhenti pada membaca dengan suara yang indah, nada yang merdu, namun juga pemaknaannya, supaya kita betul-betul mengenal agama yang kita pegang teguh. Nah, hari ini saya sangat berbahagia sekali karena ada dua tamu istimewa, dua-duanya perempuan cantik luar biasa. Karena bersama dengan PT Kamil Pustaka, pagi ini kami akan ajak Anda untuk lebih bersemangat membaca dan memaknai Al-Quran dengan hadirnya ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Dua tamu istimewa saya siapa saja? Saya kenalkan dulu. Yang pertama adalah Mbak Jamila Az-Zahra. Assalamualaikum Mbak Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Kami terima kasih loh hari ini sudah memenuhi undangan kami untuk mampir dan bercerita kepada pemirsa JTV. Insya Allah nanti yang kita bagikan bisa bermanfaat buat saya dan juga buat pemirsa JTV ya. Amin, Allahumma amin. Itu harapannya. Ada suara cantik satu lagi selain Mbak Jamila, ada Mbak Nindya. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Nindya. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya baik juga. Alhamdulillah baik, sehat dan semangat nih pagi hari ini. Sesuai nama programnya ya, semangat pagi. Pengen ngobrol karena baik Mbak Jamila maupun Mbak Nindya adalah book advisor dari PT Kamil Pustaka. Kita tahu masyarakat Indonesia itu kan terlahir dengan bahasa ibu bahasa Indonesia. Belajar huruf hijaiyah itu bukan hal yang mudah, apalagi kalau sejak kecil nggak dibiasakan. Nah, yang dibiasakan seringkali fokusnya pada membaca hurufnya saja, membaca kata demi kata, membaca kalimat, ayat-ayat begitu dalam Al-Quran. Namun kemudian termasuk saya, ini koreksi untuk saya pribadi, lupa memaknai. Ada kisah yang melatar belakangi kenapa sebuah ayat itu turun dan maknanya luar biasa. Ini saya jadi penasaran karena sesuai namanya ensiklopedia Al-Quran dan hadis. Harapannya tentu yang dihadirkan di sini adalah pendalaman dari apa yang biasa kita baca di Al-Quran maupun hadis. Betul begitu? Mbak Jamila boleh bercerita? Jadi hamdan kasiran thayyibah mubarakah. Semoga senantiasa Allah selalu menjadi prioritas kita semuanya ya. Amin. Karena dengan karunia dan juga nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sampai dengan pagi ini, ya kan? Dan untuk itu tidak ada salahnya apabila kita ini mensyukuri semua nikmat Allah itu dengan berdoa, dan juga salah satunya yaitu mensyukuri dengan cara mempelajari ilmunya Allah, ya kan? Cuman bagaimana sih sebenarnya kita ini bisa memahami dengan mudah ilmunya Allah ini? Mbak Jamila, bagaimana cara untuk bisa memahami ilmunya Allah dengan mudah? Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada satu tayangan yang ingin saya ajak pemirsa untuk menyaksikan terlebih dahulu. Boleh ya? Kita saksikan bersama sebelum pertanyaan ini terjawab oleh kita. Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka telah terbit sebuah buku tafsir modern, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern ilmiah yang mampu menghadirkan sakralitas dan kesucian Al-Quran yang akan membawa Anda memasuki relung-relung Islam terdalam di segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini adalah buku tematik yang pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud serta penjelasan ilmiah yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis, cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Segera pesan bukunya sekarang hanya
di PT Kamil Pustaka. Cara mudah mempelajari Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Tadi ada yang terputus jeda waktu Mbak Jabila bilang gimana cara kita mensyukuri nikmat dengan memahami dan mempelajari Al-Quran. Iya. Jadi salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat itu yaitu dengan mempelajari ilmunya Allah ya. Bagaimana sih cara yang mudah mempelajari ilmunya Allah itu? Nah, nanti di sini akan dikupas dengan sangat gamblang ya. Dimana kita ini perlu yang namanya ilmu, ya kan? Sepakat. Apapun ibadah itu butuh yang namanya ilmu. Karena di dalam dalam melakukan ibadah, kalau kita nggak ada ilmu, kita tidak akan pernah tahu ilmu ibadah kita ini diterima atau tidak, ya kan? Nah, makanya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu juga dijelaskan bahwa suatu kewajiban bagi seorang muslim baik laki-laki maupun wanita itu untuk mencari ilmu. Bahkan Allah sendiri juga menjanjikan ya akan memberikan derajat yang tinggi untuk para pencari ilmu. Dan juga ikan-ikan di laut ya kan. Nah, ini ikan saja kalau melihat pencari ilmu ya, para pencari ilmu itu berdoa sama Allah ya kan. Memohon ampun ya kan, memohonkan ampun pada pencari ilmu dan memberikan sesuatu yang luar biasa dimintakan sama Allah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa kalau misalnya kita ini mau mencari ilmu, ya kan? Nah, bagaimana sih caranya yang mudah untuk kita bisa mempelajari ayat-ayatnya Allah? Nah, di sini PT Kamil Pustaka ya menghadirkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini ya yang ada di depan saya ini. Luar biasa. Dan buku ini tagline-nya adalah cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Nah, berdasarkan tema gimana? Nah, di sini semua ayat-ayat Al-Quran akan dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtemanya, kemudian dilengkapi dengan asbabun nuzulnya. Nah, jadi sejarah kenapa Allah memfirmankan ayat-ayat. Kemudian nanti dilengkapi dengan hadis, ya kan? Setelah itu ada asbabul wurud atau sejarah kenapa Rasulullah mensabdakan hadis ini, ya kan? Nah, setelah itu nanti dilengkapi lagi untuk memperjelas daripada asbabun nuzul, asbabul wurud. Nanti ada penjelasan ilmiah, ya kan? Dan penjelasan ilmiah ini diberikan oleh para pakar yang berkompeten di bidangnya masing-masing, baik itu ahli tafsir, ahli hadis maupun yang berkepentingan di bidangnya misalnya para pakar sains, ya. Dan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini disusun dalam 7 jilid dengan 31 bab dengan 177 tema dan 1.600 subtema. Dengan ketebalan totalnya 2.940 halaman. Masya Allah, luar di biasa. sini bagaimana sih sebenarnya kan kadang kita ini orang kebanyakan kalau membaca Al-Quran itu kebanyakan yang tertuning di kepala ya. Al-Quran itu isinya halal, haram, sorga, neraka, perintah, larangan, janji, ancaman ya kan. Nah, apa ada sih ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Nah, padahal Rasulullah sendiri sudah mensabdakan, telah aku tinggalkan 2 pusaka dan engkau tidak akan tersesat apabila berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan hadis, ya kan. Nah, makanya di sini bagaimana sih kita ini bisa memahami setiap ayat-ayat Al-Quran dengan sangat mudah. Nah, itu nanti dijelaskan di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Masya Allah, luar biasa. Ini baru awal dengerin ceritanya, betapa mudahnya untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, termasuk satu bentuk syukur nikmat kita menjadi muslimin dan muslimat. Jadi hari ini, pagi ini kita masih di awal kebersamaan. Kalau Anda sudah ingin segera tahu lebih banyak tentang ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis, sejak awal kami munculkan di layar ya cara untuk mendapatkan buku-buku ini. Namun apabila Anda masih ingin terus menyimak dan kami tentu berharap itu, Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali usai jeda. Tetap bersama Semangat Pagi. Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka telah terbit sebuah buku tafsir modern, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern ilmiah yang mampu menghadirkan sakralitas dan kesucian Al-Quran yang akan membawa Anda memasuki relung-relung Islam terdalam
di segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini adalah buku tematik yang pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud serta penjelasan ilmiah yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis, cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Segera pesan bukunya sekarang hanya di PT Kamil Pustaka. Banyak yang bilang situasi pandemi ini paling tepat untuk kita banyak-banyak bermunajat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, pada Ilahi Rabbi Sang Pencipta. Nah, pagi ini masih bersama dengan PT Kamil Pustaka. Semangat pagi ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh diri Anda dan siapa yang menciptakan Anda dan siapa nabi besar yang menjadi junjungan kita bersama. Itu yang paling penting pemirsa. Cara mudah untuk mempelajari Al-Quran dan hadis berdasarkan tema dengan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis yang diterbitkan oleh PT Kamil Pustaka. Saya masih ditemani oleh Mbak Jamila dan juga Mbak Nindya. Pengen dengar cerita lagi dari Mbak Jamila. Bukunya itu tadi total ada 7 ribuan halaman terbagi dalam ratusan tema. Itu Masya Allah luar biasa. Ini pasti proses bikinnya panjang ya, nggak tiba-tiba sehari jadi. Tim salah tim. Betul, sampai ada persetujuan dan izin dari Kementerian Agama juga. Artinya ini buku ensiklopedia ini nggak main-main. Betul. Ya. Boleh kemudian diceritakan karena tadi disebutkan temanya sangat padat. Al-Quran itu nggak cuma urusan halal haram, ya? Iya, betul. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari ini semuanya ada di dalam Al-Quran, dibahas di dalam Al-Quran. Sama halnya kita ini kalau punya HP baru, ya, atau misalnya motor lah, ya kan, motor baru, motor lama sama motor baru kan sudah beda. Betul. Ya kan? Pasti kita butuh petunjuk. Cara penggunaan, betul. Kalau enggak kita pasti bingung. Ini bagasinya kuncinya sebelah mana ya? Cara bukanya gimana? Gitu kan. Apalagi kalau kita nggak tahu, apalagi kalau itu masih baru. Kalau yang lama-lama kan sudah tahu ya tempat kunci bagasi di mana. Karena gitu. kita sudah terbiasa. Nah, kalau yang baru kan kita nggak tahu, gitu kan. Nah, makanya dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita ini butuh yang namanya petunjuk. Nah, di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini dengan 7 jilid dan 31 bab ya. Di sini di buku jilid 1 itu dijelaskan tentang masalah agama. Ya kan? Agama Islam itu yang bagaimana sih sebenarnya gitu kan. Nah, kemudian juga dijelaskan di sini boleh nggak sih ketika kita ini beragama kita taklid buta? Hanya mau dengar satu guru, nggak mau dengerin guru yang lain. Ya, boleh nggak sih gitu kan? Nah, ada jawabannya di sini. Ada jawabannya di sini. Kemudian juga ikhlas dalam beragama, ya kan? Ketika ikhlas dalam beragama itu yang bagaimana? Nah, di sini nanti ada diceritakan juga bagaimana misalnya nih, ketika kita melakukan puasa Senin Kemis, ya kan? Kan banyak orang yang melakukan kadang karena ingin sesuatu akhirnya puasa Senin Kemis gitu kan. Nah, ketika kita melakukan puasa Senin Kemis itu karena kita ada niat yang lain, apakah itu sudah dikatakan ikhlas dalam beragama? Nah, ini nanti dijelaskan juga karena sebenarnya yang namanya ikhlas itu adalah sesuatu ibadah yang dilakukan tanpa motif-motif yang lain gitu ya. Atau misalnya ini umroh karena ingin sembuh gitu ya. Nah, ini boleh nggak sih gitu ya? Karena sakit umroh ingin sembuh gitu kan. Nah, ini boleh nggak sih? Nah, nanti dijelaskan di sini karena hal-hal yang tidak ada satu keikhlasan ya kan dengan niat yang lain itu nanti bisa menyebabkan yang namanya penyakit syirik dan juga penyakit riya. Masya Allah. Ya kan bisa aja cerita. Aduh, merinding saya dengerin gitu ya. Aku kemarin itu kepingin ini, ternyata ketika aku melakukan puasa Senin Kemis, nah kan akhirnya cerita tentang ibadahnya, ya kan akhirnya menjadi riya, ya kan? Itu tanpa disadari, tanpa sehari-hari seperti itu mengalir aja gitu. Kan mengalir, gitu kan? Betul. Nah, kemudian juga di sini di buku jilid 1 ya ada tentang masalah rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir. Dan hal-hal gaib dan juga iman kepada qada dan qadar. Nah, ini pun nanti dijelaskan apa itu iman. Orang Islam belum tentu beriman. Nah, loh kan. Tapi orang beriman itu pasti orang Islam, gitu kan. Nah, apa bedanya? Ya? Ya kan? Jadi ini rinci nanti dijelaskan tapi gamblang gitu kan. Kemudian juga dijelaskan di sini tentang syafaat ya kan. Allah itu mewajibkan kita untuk memilih-milih teman.
ya kan? Ini bukan hanya sekedar teman main ya, tetapi juga pasangan hidup itu kan teman gitu kan. hidup. Nah, itu harus kita benar-benar memilih gitu kan. Nah, nanti pilihnya yang seperti apa, kemudian hidayah itu yang bagaimana, kemudian juga tentang masalah mahabbah, cinta. Nah, kan di Al-Qur'an ada cinta, kesetiaan, pengorbanan itu yang bagaimana. Itu nanti dijelaskan dengan sangat rinci dan gamblang, semuanya ada ayat-ayat Al-Qur'an, ada hadis, ada asbabun nuzul, asbabul wurud, dan juga penjelasan ilmiah. Termasuk juga nanti di sini dijelaskan kapan sih waktu-waktunya malaikat ini berkumpul untuk melaporkan segala sesuatu yang sudah dicatatnya, ya kan? Nah, jam paginya kapan, jam malamnya jam berapa. Oh, ada jam dinasnya ternyata ada ya jam malaikatnya. dinasnya. Kita juga ada sip-sipan gitu ya. Baru tahu saya. Kita ada sip-sipan juga kan. Nah, mereka juga begitu gitu kan. Nah, kemudian juga ciri-ciri malaikat Jibril itu yang bagaimana? Siapa malaikat kiraman katibin, ya kan? Nah, kemudian juga dijelaskan tentang iman kepada kitab-kitab. Kita ini tidak boleh hanya mengimani Al-Qur'an, ya kan, tetapi kitab-kitab yang lain, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu yang bagaimana. Kemudian juga iman kepada nabi dan rasul, ya kan, apa yang didakwakan. Kemudian iman kepada hari akhir, hari penghisapan gitu ya. Kita ini kadang-kadang ya Mbak Putri, sesuatu hal yang sepele, ya. Misal nih, kita pinjam sendalnya orang di masjid untuk wudhu karena kita nggak mau sendal atau sepatu kita basah, kita pakai punyanya orang tapi tanpa minta izin. Nah, dihisap nggak ya? Ayo, kerasa nggak? Walaupun alasannya kan saya pinjamnya buat wudhu, ini gitu jadi ibadahnya orang itu. Tapi ternyata ini nanti kalau misalnya yang punya sendal nggak terima, ya kan? Nah, ini kan kelak kita ini disuruh nyari di triliunan orang gitu untuk minta hanya sekedar izin menghalalkan. Masya Allah, kan? Mbak, aku waktu itu pinjam sandalmu. Waduh, jangan-jangan saya Orangnya di termasuk sebelah yang mana gitu. tanpa sadar ini. Ngelihat sendal jepit nganggur, saya kira sendal itu memang fasilitas masjid, ternyata bukan punya orang. Masya Allah, diingetin ya pemirsa pagi ini ya, Masya Allah. Kemudian juga tentang qada dan qadar, ya kan? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, apapun itu, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kapan, apakah takdir ini bisa dirubah gitu ya? Nah, itu nanti ada penjelasannya. Kalau misalnya takdir itu bisa dirubah, kapan waktunya? Karena kan ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Nah, ini nanti dijelaskan juga, dan itu semuanya ada dalilnya. Karena agama Islam ini kan agama dalil, ya kan? Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada asbabun nuzul, asbabul wurud, dan juga penjelasan ilmiahnya. Termasuk juga tentang bab tauhid di buku jilid 2, ya kan? Kita ini selalu menginginkan ada jokes sedikit gini ya. Di pangkuan siapakah nanti engkau akan menghembuskan nafas terakhirmu? Masya Allah. Nah, kan? Ini kan romantis tapi ngeri-ngeri gitu. Iya, ngeri-ngeri sedep ini kalau ini. Biasanya orang selalu bilang aku mencintaimu gitu ya. Tetapi saat pasangan kita atau seorang yang kita cintai ini menjelang sakaratul maut, ini kan satu perjuangan yang romantis ya, karena mau ketemu sama Allah yang sangat dicintai gitu ya. Nah, sementara yang ditinggalkan selalu ngerengek-ngerengek. Jangan tinggalkan aku gitu ya. Bukan mentalkin gitu ya, mengajari dengan kalimat la ilaha illallah gitu ya. Tetapi seringkali seperti itu gitu kan. Nah, kalau bisa kan kita melakukan sesuatu itu bukan sehidup semati ya, tetapi sehidup sesurga. Nah, itu kan lebih romantis lagi gitu. Nah, ini nanti dijelaskan kemudian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu yang seperti apa. Karena kaum Quraisy itu percaya dengan penciptaan Allah. Tetapi kenapa kaum Quraisy ketika melakukan rasa syukur, ungkapan rasa syukur itu bukan langsung ke Allah ya kan, tetapi lewat berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian juga tentang ibadah kita ini tujukan kepada siapa? Misal kita melakukan penyembelihan hewan, ya kan? Kita melakukan penyembelihan hewan, tapi bukan ditujukan untuk Allah. Misal mau dirikan bangunan. Nah, itu masuk syirik nggak sih? Lah, nanti ada hubungannya dengan tauhid, ada hubungannya dengan buku jilid 3 tentang bab syirik. Semua itu ada jawabannya di sini. Ada jawabannya di Bisa sini. dicari satu demi satu berdasar tema. Betul. Semudah itu untuk mempelajari Al-Quran dan hadis lewat ensiklopedia ini. Iya, jadi sudah tidak ada ketika orang mengatakan bahwa sulit sekali kalau mempelajari Al-Quran, itu sudah nggak ada alasan. Karena ya kan?
PT Banyak Kamil yang Pustaka bilang- loh sudah menyediakan, ya kan? Ini yang menarik karena banyak yang bilang bahasa Al-Quran itu bahasa yang romantis. Betul. Lalu kemudian tidak banyak yang bisa memaknai kalau bukan orang-orang yang ahli. Nah, ini udah nggak ada Aja alasan biasanya karena nggak ada sudah alasan. ada panduannya. Betul, dan ini di buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini ya, kita nggak usah bingung. Kenapa? Karena ini bahasanya gamblang, sederhana, komunikatif, timbul rasa penasaran kayak kita baca novel tuh. Wow, Ah. baca ensiklopedia, rasa gitu kan. baca novel kayak gimana ya? Enak kan? Nah, pasti penasaran terus. Kemudian juga di sini tentang toharo. Dan Bersuci. toharo di sini dijelaskan tentang masalah istinja. Istinja ini paling sering diremehkan banyak orang, ya. Terutama maaf para kaum pria. Iya. Nah, kalau misalnya nih kebelet pipis di jalan tol misalnya nggak ketemu rest area, Iya. ya kan? Nah, berhenti mobil sudah mepet aja, ya kan? Tapi Kita nggak tahu kan. Sekecil ya tetesan itu yang sekecil jarum, ya kan? Itu bisa menyebabkan yang namanya ajab kubur, Masya Allah, ya kan? Nah, serius itu bisa. Mbak Jamila ini. Iya. Saya baru dengar juga yang Ini ini. dijelaskan di sini. Dan juga kalau misalnya nih kita sudah nyampe tempat lupa cebok, ya kan? Iya. Nah, akhirnya apa? Ini bisa menyebabkan yang namanya penularan penyakit, bisa juga menyebabkan yang namanya kanker prostat. Dan itu dijelaskan di sini. Ini belum ada berapa menit kita ya, belum ada 30 menit kita ngobrol. Dan pemirsa sudah dapat banyak hal menarik pandangan bahwa ternyata Islam itu tidak sekedar sholat, kemudian zakat, sedekah, dan kemudian haji misalnya. Ada begitu banyak hal dalam keseharian yang juga wajib kita pedulikan untuk kita amalkan. Nah, untuk lebih jauh lagi dan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali dan berbagi informasi lengkapnya untuk Anda, termasuk berapa investasinya. Tetap bersama kami. Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka telah terbit sebuah buku tafsir modern, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern ilmiah yang mampu menghadirkan sakralitas dan kesucian Al-Quran yang akan membawa Anda memasuki relung-relung Islam terdalam di segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah buku tematik yang pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud serta penjelasan ilmiah yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Segera pesan bukunya sekarang hanya di PT Kamil Pustaka. Alhamdulillah yang masih setia, terima kasih bersama Semangat Pagi. Pagi ini Semangat Pagi juga masih ditemani oleh PT Kamil Pustaka, oleh Mbak Jamila dan juga Mbak Nindya. Sebelum saya lanjut tanya-tanya apa yang menjadi konten utama dari ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis terbitan PT Kamil Pustaka pagi ini, saya mau ajak Anda dari tadi yang sudah nyimak ya tayangannya, wah ini kalau pengen dapetin bukunya caranya seperti ini, saking penasarannya. Dengerin Mbak Jamila ngomong langsung dicatat gitu nomornya. Sabar, tunggu. Sebelum saya lanjut ngobrol sama Mbak Jamila, biar Mbak Anindya itu ada tugasnya pagi ini cerita. Sama-sama book advisor kan. Biar, ya nanti kan amplopannya kan nggak dibagi dua gitu loh masing-masing. Mbak Anindya, Ya. ini boleh cerita kepada pemirsa karena kita baru dapat teaser. Awal pengantar bagaimana ensiklopedia ini penting untuk ada di setiap rumah. Betul Umat banget. muslim yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di perpustakaan sekolah, kampus, supaya untuk memudahkan mempelajari. Nah, ini yang dicari-cari dan ditunggu-tunggu. Cara mendapatkan dan memesannya bagaimana, terus proses pengirimannya nanti bagaimana. Syukur alhamdulillah kalau ada bonus. Monggo Mbak Nindya, tak requestin pemirsa. Pokoknya kalau mau bonus itu semua kabeh termasuk saya.
Monggo Mbak Cara Ninia. mendapatkannya cukup mudah banget ya, di rumah aja, nggak usah jalan-jalan, nggak usah keluar rumah ya, apalagi musim pandemi gini ya, musim hujan panas malah bingung nanti, nggak perlu cari di toko buku yang paling gede atau ke mall kemanapun, cukup di rumah aja, angkat teleponnya, bisa telepon langsung, bisa SMS atau WhatsApp ya, cukup ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, dikirimnya di 0821 3908 7539 atau bisa juga di 0813 1767 8786. Nah, gampang banget kan caranya, hanya tinggal telepon, SMS ataupun WhatsApp ya. Segera lakukan pemesanan ya agar bisa segera mendapatkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini di rumah kita masing-masing begitu ya. Dan berapa harganya gitu ya. Ini karena tadi dibahas ya. caranya bisa tunai atau bisa angsuran. Angsuran, betul banget. Nah, ini harga dari satu paket ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini harganya adalah 3.150.000. Alhamdulillah. Dan untuk kesempatan kali ini ya, hanya untuk 25 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan cashback senilai 450.000. Jadi tinggal membayar 2.700.000 aja, Mbak Putri. Wah. Nah, 25 pendaftar 25 pembayar tunai pertama saat ini ya. Yang pertama ya akan mendapatkan cashback ya atau diskon senilai 450.000 sehingga tinggal membayar 2.700.000 saja. Dan bukan hanya itu ya, untuk pemesan tunai saat ini ya akan mendapatkan bonus spesial. Apakah itu? Nah, bonus spesialnya ini ya. Kita mempunyai bonus spesial yaitu Al-Qur'an terjemah perkata 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sangat luar biasa sekali ya bonusnya ini, berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Biasanya di rumah kita kan hanya bahasa Indonesia aja. Ini bisa membantu banget untuk putra-putrinya ya, barangkali yang lagi pingin belajar speaking English cacis-cus gitu ya. Bisa juga melalui sini gitu ya, berlatih kalimat-kalimatnya seperti apa, bisa dari sini. Dan bukan hanya ini saja yang akan didapatkan, akan ada satu tambahan lagi bonus, yaitu satu buah flash disk berisi 16 GB yang isinya adalah murotal beberapa syekh ya. Ada Al-Ghamidi, ada Misyairi Rasyid, ada Asy-Syudes, dan juga ada MP3 serta ada MP4. Serta ada kajian-kajian muslimin, juga ada doa Hisnul Muslim. Nah, di sini sangat luar biasa sekali, 16 GB berisi murotal MP3 dan MP4 beberapa syekh. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini ya, sudah dapat bonus Al-Qur'an, dapat flash disk murotal, dapat diskon cashback ya, senilai 450, jadi tinggal bayar 2.700.000 saja. Dan ini satu lagi yang luar biasa, apa untuk Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, serta Bandung dan Jabodetabek free ongkir. Wah, nggak kena ongkos kirim. Alhamdulillah. Banget, ini lumayan loh, berat total satu paket lengkapnya adalah kurang lebih 16 kilo. Jadi kalau ada free ongkir lumayan banget ini. Harus jadi, dimanfaatkan. nah betul banget. Dan untuk kota-kota di luar yang saya sebutkan tadi, tentu ada biaya ongkos kirimnya, tetapi berdasarkan lokasi masing-masing ya, berarti tidak akan sama gitu ya. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini ya, segera ambil handphonenya, bisa telepon langsung, SMS ataupun juga WhatsApp. Cukup ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, dikirimnya di 0821 3908 7539 atau di 0813 1767 8786. Ini cara tunai keberkahannya kan banyak gitu ya. Banyak banget. Al-Qur'an dapat tadi, potongan cashback dapat, kemudian juga flash disk isi murotal beberapa syekh yang bisa didengar dan dikaji setiap hari saat kita mungkin sedang ingin santai masak gitu ya, atau mungkin kumpul sama keluarga sambil dengerin murotalnya. Nah, pertanyaan buat yang hari ini nawaitunya punya tapi belum terkumpul tabungan lebihnya itu Rp2.700.000. Ada cara lain nggak? Ada, kami dari PT Kamil Pustaka memberikan apresiasi juga untuk para pemirsa di rumah ya yang menginginkan buku ini hadir di rumahnya masing-masing, bisa dengan cara angsuran. Angsurannya berapa per bulan gitu ya? Dari harga Rp3.150.000 tersebut langsung dibagi 8. Jadi per bulannya hanya Rp394.000 saja.
selama 8 bulan. Alhamdulillah, bisa lah kalau nyisihkan segitu 8 Insya Allah, bulan. ini sangat murah sekali ya kalau kita breakdown ya 394.000 sehari itu kita cuma nyisin 13.000 aja loh. Betul. Dari uang bakso kita, uang Betul. jajan kita, uang Betul. belanja kita atau uang dari mana lah gitu ya. Betul. 13.000 aja bisa untuk mendapatkan buku ini. Jadi segera lakukan pemesanan ya, boleh angsuran, boleh tunai. Apalagi kalau tunai ya mendapatkan bonus yang sangat luar biasa tadi ya, mendapatkan Plus Al-Qur'an free ongkir. dan flash disk. Plus kalau Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bandung dan Jabodetabek free ongkir. Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bandung, Jabodetabek. Jadi misalnya di antara pemirsa ada yang saudara kerabatnya tinggal di antara kota-kota tersebut, padahal Anda tinggalnya di luar jauh, titip dulu nggak apa-apa. Nanti pas main atau saudaranya Diambil main ya. ke rumah bawain 16 kilo lumayan. Aduh kalau mama ini. Tapi yang terpenting kalau Anda ingin segera dikirim keberkahannya, kirim aja, ongkirnya berapa, manfaatnya berapa. Jadi jauh lebih banyak manfaat yang didapat. Mbak Anindya, nanti ini nih semua langsung pada telepon, SMS, WhatsApp, buru-buru. Biar tim dari PT Kamil Pustaka yang respon permintaan Anda untuk bisa mendapatkan buku ini, baik dengan cara angsuran atau tunai. Sekarang saya bantu tanya lagi, kulik lagi, kalau Anda beli hari ini dengan penawaran yang sangat istimewa tadi, investasi untuk Anda dan keluarga, dunia akhirat. Nah, saya mau tanya ke Mbak Jamila nih, ilmunya banyak, tadi beberapa tema sudah disebut. Selain itu, karena tadi kan disebut total tema ada 177 tema. 77. Tadi yang disebut sama Mbak Jamila itu baru 27. Jadi masih ada 150. Taiwan takon ya pemirsa, saya bantu tanya. 150 tema lain. Iya. Monggo. Jadi tadi kan kita masih ngomongin masalah istinja ya. Betul. Nah, ini pun juga ada tentang masalah wudhu, ya kan. Nah, bab wudhu ini pun nanti dijelaskan juga rinci. Jadi kan biasanya orang itu kan yang kalau beragama Islam itu kan turun temurun ya. Nah, cara wudhunya juga turun temurun gitu kan. Tapi Kok tahu sih, aku paling paham ini. biasanya orang kalau wudhu itu kan kecepak-kecepak asal basah gitu ya. Iya, Nah, betul. Pokoknya basah dan wudhu dan selesai gitu kan. wis gitu Nah, padahal kalau wudhu itu dilakukan dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, ya kan. Nah, wudhu itu ternyata bisa untuk terapi nyeri sendi, terapi stroke, terapi keseleo. Lagi eruh aku. Wudhu bisa untuk terapi nyeri sendi. Betul. Bahkan untuk yang sedang terserang stroke ya. Iya, Termasuk bahkan keseleo. untuk mencegah yang namanya kanker getah bening, ya, nah, itu juga bisa dari wudhu. Nah, tapi balik lagi, wudhunya dengan cara yang bagaimana? Sudah Sebelah sesuai yang diajarkan mananya, oleh Rasulullah kok bisa? belum, gitu kan? Semua itu ada di situ. Semua jadi di sini. Kemudian Tahap-tahapnya. juga tahap-tahapnya ada, gitu kan? Bahkan penjelasannya hikmahnya dari setiap kita wudhu itu pun dijelaskan. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang tata cara mandi junub, karena sampai saat ini pun masih banyak orang ya yang belum tahu mandi junub itu kayak apa gitu kan. Permisi dedek-dedek yang tanya sama orang tuanya, Papa, Mama, Umi, Abi, ini mandi junub, tapi aku belum pernah diajari guruku di sekolah nih. Gimana Nanti gitu? biar Tante Jamila aja yang jelasin di buku ini, ada di ensiklopedia ini ada. Termasuk juga nanti tentang tata cara daripada tayamum, ya kan? Kan Iya. masih banyak orang juga yang belum tahu tata cara tayamum itu bagaimana, gitu kan? Karena saya sendiri juga sering lihat orang masih salah melakukan tata cara tayamum. Nah, itu dijelaskan Semua nanti di cerita yang sini. disebut ini noleh ke saya langsung berasa. Tapi bener loh. Ya Allah, Islam itu sedemikian detail ya. Jadi Betul banget. detail banget. Kemudian juga tentang bab sholat ya. Bab sholat di sini juga dijelaskan dengan sangat rinci sekali ya, bahwa ketika kita melakukan sholat itu dengan benar, ya kan, ternyata sholat ini mampu untuk mengeluarkan ion-ion negatif di dalam tubuh kita. Dari gerakan Dari sholat, gerakan-gerakan sholat dari dan mulai momen-momen takbiratul intim ihram kita, ya, ya. sampai tahiyat akhir ya. Ini memberikan banyak hikmah yang luar biasa sekali untuk tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya gini, ibu hamil itu biasanya kalau mau melahirkan kan ikut senam hamil. Ya betul, kan? Nah, betul. atau kalau enggak, kalau orang dulu itu kan ngepel lantai. Ya kan? Nah, kalau di Melantai. sini melantai. Kalau ini nggak perlu. Kenapa? Karena ternyata ada ilmuwan ya, seorang dokter dari Eropa sana di Inggris, dia menemukan salah satu gerakan senam lantai itu ada di gerakan sholat sujud, saat sujud dan ruku. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya kan, ini jelaskan, dan ini ada dalilnya semua ya. Jadi bukan apa katanya, tetapi semuanya rinci sekali di sini nanti dijelaskan. Baik, saya tarik nafas dulu. Saya baru saja bercermin pemirsa. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda juga ikut bercermin bersama saya mengetahui betapa besar
manfaat dari hadirnya ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis yang ada di hadapan Anda pada pagi hari ini, dan Anda ingin tahu bagaimana cara untuk bisa mendapatkannya, jangan kemana-mana. Untuk yang baru saja bergabung, jawabannya akan kembali kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama Semangat Pagi pagi ini. Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka, telah terbit sebuah buku tafsir modern, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern ilmiah yang mampu menghadirkan sakralitas dan kesucian Al-Quran yang akan membawa Anda memasuki relung-relung Islam terdalam di segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah buku tematik yang pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud serta penjelasan ilmiah yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Segera pesan bukunya sekarang hanya di PT Kamil Pustaka. Jika di antara Anda pemirsa ada yang menelpon 2 nomor yang tadi kami sudah munculkan di layar, lalu kesulitan, kok telepon dari setengah jam yang lalu nggak diangkat-angkat, sabar. Ini timnya kewalahan, yang telepon ada banyak sekali. Tapi sesungguhnya Anda bisa bertanya langsung untuk pemesanan melalui SMS atau WhatsApp. Jadi nanti kalau detailnya bertanya-tanya itu bisa lewat SMS atau WhatsApp. Kalau memang belum dijawab, tunggu dulu dengan sabar. Tim yang jumlahnya ada 3.000 orang diwakili 2 nomor ini itu sedang kewalahan dari tadi nonstop. Saya lihat handphonenya bunyi, baru ditutup, bunyi lagi, baru mau balas WhatsApp, bunyi lagi, mau balas SMS, bunyi lagi, gitu terus. Jadi sabar, kalau Anda memang ingin segera menjadi 25 pembeli pertama yang beruntung dengan harga cash, dapat banyak manfaat, free Al-Quran, kemudian flash disk 16 GB untuk dengarkan murotal banyak syekh, kemudian juga sekaligus dapat free ongkirnya. 25 pembeli tunai pertama, Anda sebaiknya saya sarankan untuk segera kirim pesan dulu, SMS atau WhatsApp. Nanti tim dari PT Kamil Pustaka akan merespon segera, dan mudah-mudahan Anda termasuk 25 orang yang beruntung, karena nanti dihitung berdasarkan 25 yang sudah transfer pertama. Kalau misalnya Mbak gitu ya, saya mau daftar, saya mau beli, ternyata ditunggu sampai besok nggak masuk, ya yang lain waiting list yang akan maju. Siapa yang cepat dia dapat. Bener gitu kan ya? Betul banget. Kalau niat komitmen harus diwujudkan. Mungkin sebelum saya lanjut lagi tanya ke Mbak Jamilah, Mbak Anin tolong dijelaskan lagi buat yang baru gabung tadi di segmen 3 terus kelewatan. Sebentar. Ini apa ini, kok bagus ini? Aku pengen tahu ini. Silahkan cerita detailnya ke pemirsa. Iya, untuk memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini ya, caranya sangat mudah banget. Apalagi tadi sudah dikulik-kulik sama Bu Jamila ya, isinya tentang apa, itu baru kulit luarnya aja loh. Belum dalamnya, begitu baca, oh begini ya, oh begitu. Wah, sangat luar biasa sekali nanti ilmu yang akan didapatkan. Jadi segera ambil handphonenya ya, bisa telepon langsung, bisa SMS atau WhatsApp ya. Cukup ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, dikirimnya di 0821 3908 7539 atau di nomor 0813 1767 8786. Segera lakukan pemesanan ya, bisa telepon langsung, ayo rebutan sama yang lain gitu ya. Ini mulai panas loh, gara-gara waduh aku udah SMS, aku udah WhatsApp, tapi kok aku belum dibales ini, jangan-jangan aku nggak termasuk 25 orang pertama. Harus sabar memang ya. Sabar betul. Jadi untuk 25 pemesan tunai saat ini ya akan mendapatkan bonus yang sangat luar
luar biasa. Dari harga 3.150.000 akan mendapatkan diskon senilai 450.000 sehingga tinggal membayar 2.700.000 saja. Dan akan mendapatkan bonus yang sangat spesial yaitu Al-Quran terjemah perkata seperti ini, 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kemudian juga selain ini akan mendapatkan 1 buah flash disk berisi 16 GB yang isinya adalah murotal dari beberapa syekh. Ada dari Misyari Rashid, ada Al-Ghamidi, ada Sudes, dan juga ada MP3, MP4, juga ada kajian-kajian Islami serta ada doa-doa Hisnul Muslim. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini ya, segera lakukan pemesanan, apalagi untuk 25 pemesan tunai saat ini ya, segera lakukan pemesanan hanya dengan 2.700.000 saja. Nanti akan sudah mendapatkan Al-Quran terjemah perkata dan juga flash disk serta buku yang sangat luar biasa ini. Total 7 buku plus 1 Al-Quran plus flash disk plus ongkir free. Betul, free ongkir untuk Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bandung, dan Jabodetabek. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini ya. Untuk kota-kota yang saya sebutkan tadi, ini beratnya 16 kilo loh. Jadi nggak main-main, lumayan loh untuk ongkirnya. Jadi segera lakukan pemesanan ya di 0821 3908 7539 atau di 0813 1767 8786. Izinkan saya bertanya, kalau Iya, pagi boleh. ini yang kirim pesan ternyata yang pengen pesan tunai ada 30. Nah, yang 5 Nah. itu kan antri daftar paling bawah. Nuyat. Kira-kira atau sudah mentok 25, masa harus nunggu promo berikutnya lagi, kan ini sudah ketuk-ketuk pintu. Non sewu, assalamualaikum, pengen punya ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis, minimal misalnya nggak dapat Al-Quran sama flash disk, minimal free ongkir gitu, misalnya namanya usaha ya. Biasa kalau host itu kan pengertian sama pemirsa. Saya paham posisi Anda, ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak yang tetap kalau dapat bonus itu nggak nolak gitu. Itu nanti boleh dibicarakan. Insya Allah akan kami pertimbangkan Oh gitu baik, ya. dipertimbangkan pemirsa, lumayan timbang nggak belas. Yang penting segera lakukan pemesanan ya, segera telepon, SMS atau WhatsApp. Ditunggu ya untuk 25 pemesan tunai saat ini. Jadi segera cepet-cepetan ya, jangan sampai jadi orang ke-30 seperti tadi ya. Jadi harus waiting list dulu gitu ya, harus 26 aja nggak berdoa. Ini 25 ada filosofinya, jumlah Nabi dan Rasul ini jangan-jangan. Makanya 25 orang pilihan ya pemesan tunai pertama seperti Rasul-Rasul kita. Betul banget. Waduh. Dan barangkali ya yang tadi kok 2 juta petong atau sih oke yo. Kaplinganku sih akeh kene. Nah. Boleh nggak ya mengangsur gitu ya? Nah, ini dia. Boleh. Jadi dari harga 3.150.000 tersebut langsung dibagi 8 ya. Jadi per bulannya hanya 394.000 saja selama 8 bulan. Flat ya, 394.000 selama 8 bulan. Jadi tidak ada DP gede di depan. Tidak. Juga tidak ada sanksi, tidak ada denda ya, juga tidak ada BI checking. Jadi segera lakukan pemesanan, jangan khawatir, kami memberikan kemudahan ya. Hanya dengan 394.000 saja selama 8 bulan Anda sudah bisa mendapatkan 1 paket ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini. Kalau diangsur, bedanya adalah dapat kemudahan 8 bulan mencicil tanpa bunga, Iya. tanpa dicek-cek, tanpa denda. Iya, Tapi pada saat yang sama yang mengangsur, permisi, bonusnya nggak dapat, ongkir betul Anda banget. tanggung. Eman Kalau banget ya. misalnya, iya kan, kalau pengen dapat Al-Quran perkata Indonesia Inggris, pengen dapat muratalnya, itu apakah dijual terpisah untuk yang membeli dengan cara mengangsur? Ini non sewu ya, bukunya tidak dijual di toko buku manapun dan juga Al-Quran serta flash disknya juga tidak dijual ada di terpisah. toko buku manapun. Kalau dipesan di PT Kamil Pustaka ini tetap nanyanya ribet loh. Ya namanya kan gini, kan saya paham Anda pemirsa. Pengen dapat semua buku, tapi tabungannya itu tersedia terbatas sehingga harus cicil selama 8 bulan. Misalnya pengen beli juga di PT Kamil Pustaka Al-Quran perkata Indonesia Inggris, pengen beli juga flash disknya. Ongkir nggak apa-apa, tanggung sendiri, tapi dapat semua lengkap, bisa nyicil. Hitungannya itu ada nggak? Ini buat yang request. Ada ya? Iya, jangan khawatir, ada. Alhamdulillah. Itu yang paling penting pemirsa, ada. Pokoknya kalau Anda betul-betul pagi ini sudah yakin pengen dapet harga
paling baik, best price, best deal ya, penawaran spesial, promo banyak, free ongkir, bonus banyak. Udahlah saya sarankan 25 pemesan pertama tuh di televisi sudah dilihat Rp2.700.000 saja, udah nggak pikir bayar ongkir, udah nggak pikir beli secara terpisah di PT Kamil Pustaka untuk Al-Quran terjemah perkata Indonesia Inggris, langsung dapat bonus flash disk yang bisa Anda dengar serumah. Bahkan mungkin kalau lagi di mobil bisa didengerin juga kan? Betul banget. Dan juga bisa dilihat di televisi ya, karena ada MP4-nya ya. Betul. Jadi ada terjemahnya, ada teksnya begitu. Ada videonya? Ada. Iyalah, tak pikir audio tok. Lumayan. Lumayan banget, juga. ada sirohnya juga. Jadi Masya Allah. betul-betul flash disknya itu sangat luar biasa lengkap ya. Ada MP3, ada MP4, MP4. ada kajian Hisnul Muslim juga, kajian-kajian Islami juga, ada Sirah Nabawi juga di situ. Jadi sangat lengkap sekali bonusnya. Jadi manfaatkan ya kesempatan kali ini ya, jangan sampai terlewat untuk 25 pemesan tunai. Hanya 25 pemesan tunai ya yang akan mendapatkan Al-Quran dan bonus flash disknya ini. Segera lakukan pemesanan di 0821 3908 7539 atau di 0813 1767 8786. Saking semangatnya Nodong Mbak Anin buat cerita banyak ke Anda pemirsa untuk cara pemesanan. Nah, saya sampai lupa, Mbak Jamila nanti akan saya pekerjakan. Akan saya tanya-tanya lagi terkait isi buku ini di segmen terakhir kebersamaan kita. Anda jangan kemana-mana, karena Semangat Pagi bersama dengan PT Kamil Pustaka akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami ya. Sejak pagi tadi itu kami mengajak Anda untuk dengar tentang ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis terbitan PT Kamil Pustaka yang sangat mudah untuk dipelajari. Mempelajari Al-Quran dan Hadis melalui tema. Jadi cara cepat, cara mudahnya. Coba saya mau tanya lagi ke Mbak Jamila. Banyak yang sudah dibahas, tapi itu baru cuplik ternyata ya. Masih banyak yang belum diungkap kepada pemirsa ini. Benar. Dan di sini ya tadi kalau kita ngomongin masalah sholat, terus puasa juga gitu. Puasa mampu untuk meningkatkan kecerdasan otak, bahkan juga puasa itu mampu untuk terapi kesuburan, ya kan. Lain-lainnya nanti ada dijelaskan di buku gitu ya. Kemudian juga tentang zakat dan sedekah, zakat mal itu bagaimana? Masih banyak yang nggak paham bagaimana pembagian zakat mal ini, ya kan? Nah, di sini nanti juga dijelaskan. Kemudian juga haji, umroh dan kota Mekah. Kenapa sih kalau umroh itu tawaf itu selalu berlawanan arah dengan jarum jam? Kenapa tidak searah jarum jam? Ya kan? Nah, terus kenapa Ka'bah itu ya? Ka'bah itu posisinya di saat ini kenapa bukan di sampingnya Masjid Kuba atau Masjid Nabawi ya? Kenapa ada di sini saat ini posisinya di situ? Posisi sekarang ya kan? Nah, itu sedikit bocoran bahwa di situ itu adalah bekas kemahnya Nabi Adam. Nah, itu dijelaskan di sini. Wah, bahkan bekas kemah Nabi Adam. Bekas kemah Nabi lokasi Adam. Itu lokasi yang menjadi itu. tempat Ka'bah berada dan berdiri saat ini. Betul. Masya Allah. Dan nanti dijelaskan juga 5 batu untuk membangun Ka'bah itu dari beberapa daerah, dari 5 gunung, ya kan? Itu ada penjelasannya. Berapa tingginya Ka'bah, berapa kali Ka'bah ini hampir runtuh gitu ya, nanti dijelaskan juga sangat rinci. Kemudian juga tentang makanan dan minuman. Di sini dijelaskan bukan hanya tentang halal haram, tetapi juga bahwa kita dilarang untuk mencela makanan dan minuman. Ini kadang-kadang nggak kerasa. Aduh, nggak enak gitu Mbak Noti pas bayar larang. Ternyata nggak boleh. Kemudian juga tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat lain yang dinisbahkan ke Allah itu ada 203. Kita cuma disuruh hafal 99. Ya kan, padahal itu totalnya ada 203. Nah, itu ada dijelaskan nanti dan itu penjelasannya satu nama saja itu bisa seharian. Karena di sini ada ayat, ada asbabun nuzul, ada hadis, ada asbabul wurudnya dan juga ada penjelasan. Kemudian juga tentang bab syirik, ya kan? Syirik besar, syirik kecil dan syirik yang sampai membatalkan keislaman seseorang itu yang bagaimana? Misalnya gini, halah kan aku hanya sekedar baca horoskop. Kan hanya sekedar aku nggak mempercayai gitu. Kalau yang jelek nggak tak percaya, kalau yang bagus iyalah. Itu kira-kira bisa membatalkan sholat kita enggak? Gitu ya, bisa membuat sholat kita 40 hari nggak diterima. Nah, itu ada penjelasannya. Kemudian juga kalau orang dulu ya
punya anak kecil itu kan dikasih kalung, gelang atau sabuk yang dibungkus kain hitam atau kain putih. Nah, itu masuk syirik nggak sih sebenarnya? Nah, itu ada dijelaskan. Kemudian di buku jilid 4 ada biografi Rasulullah, ya kan? Itu figurnya Rasulullah, ya kan? Ternyata keringatnya Rasulullah itu lebih harum daripada kasturi. Nah, ini dijelaskan. Kemudian juga ilmu-ilmu pengetahuan, ya, dari mulai sidik jari, kenapa air laut asin dan tawar tidak bisa bercampur. Ya. Dalam 1 liter air laut itu ada berapa gram garamnya, itu dijelaskan juga. Wah, ini cocok untuk petani garam, pengusaha garam ya. Kemudian Belajar juga ilmunya. tentang akhlak, ya kan. Nah, ini yang sering terjadi sama emak-emak, ya kan. Nah, kadang-kadang kalau mendapatkan sesuatu surprise yang nggak diduga, ya langsung ambil HP, bikin status di media, ya. Iya. Alhamdulillah rezeki istri soleha, atau alhamdulillah rezeki anak soleh, boleh nggak sih? Waduh, Ini ada loh penjelasannya di sini gitu ya. Kemudian juga tentang hubungan sosial, ya kan, termasuk waktu-waktu aurat, perkenalan antara laki-laki dan wanita, dari mulai perkenalan, pernikahan sampai permasalahan di dalam rumah tangga yang dimaksud dengan nusus, ila, kulu itu yang bagaimana. Kemudian talak, ya kan. Kemudian juga yang namanya rujuk itu gimana sih? Apanya sekitar? Ayo kita rujuk balian, sekitar gitu kan. Nah, ini ada penjelasannya, termasuk iddah, masa iddah, kenapa wanita punya masa iddah, ya kan. Nah, kemudian juga tentang hubungan masyarakat waktu-waktu aurat, ya kan, waktu bertamu itu menjelaskan. Kemudian tentang harta pun di sini dijelaskan sangat rinci, dari mulai warisan, hibah, semuanya ada. Stop dulu. Semua diceritain. Pemirsa ini udah pengen dari tadi. Udah, saya nggak tahu, jangan-jangan udah sholat. Wes, langsung aja kirim sekarang juga. Jangan dikira dengan memiliki ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini kemudian ruang lingkup hidup Anda menjadi terbatas. Tidak. Tapi adab Anda dalam keseharian itu diatur Al-Quran. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk kemaslahatan kita sebagai umat muslim yang masih hidup di dunia sampai dengan nanti bahagia di surganya Allah, ya. Terakhir, Mbak Nindya, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Cara mendapatkannya cukup mudah sekali, bisa telepon langsung, bisa SMS atau WhatsApp ya. Cukup ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, dikirimnya di 0821 3908 7539 atau bisa juga di 0813 1767 8786. Dan harga dari satu paket ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini adalah 3.150.000. Segera manfaatkan kesempatan kali ini ya. Untuk pemesan tunai 25 saja akan mendapatkan cashback senilai 450.000. Jadi tinggal membayar 2.700.000 saja. Plus akan mendapatkan 1 buah bonus Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta mendapatkan 1 buah flash disk 16 GB berisi beberapa murotal ya. Ada Syekh Misari Rasid, ada Sudes, dan juga ada kajian-kajian Islami, doa-doa Hisnul Muslim, semuanya lengkap. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini ya, segera ambil handphonenya, bisa telepon langsung, SMS atau WhatsApp. Dan untuk yang menginginkan membeli secara angsuran juga bisa. Per bulan hanya 394.000 saja selama 8. Tunggu apa lagi, manfaatkan kesempatan untuk menjadikan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis terbitan PT Kamil Pustaka ini ada di rumah maupun perpustakaan pribadi ataupun sekolah Anda. Saya Rizky Adi Putri, mudah-mudahan ini bermanfaat. Matur nuwun Mbak Jamila, Mbak Nindya. Terima kasih banyak pemirsa, mudah-mudahan berkah ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun.